Habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Amma ba'd. Kepada para jamaah yang dimuliakan Allah, azani Allahu iyyakum jami'an, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya adalah pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat berupa nikmat thalabul ilmi, bisa menghadiri satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada semua hamba-hambanya. Alhamdulillah, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Semoga ini menjadi bukti keimanan kita, dan semoga ini menjadi amal soleh yang bisa membawa kita semua kelak dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Allahumma amin. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terhaturkan untuk teladan kita, panutan kita semua, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali masih dalam kaidah yang sama, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir. Hal-hal yang menyulitkan di dalam syariat pasti akan mendatangkan kemudahan. Kaidah turunannya sudah kita pelajari, di antaranya kaidah turunan yang sudah kita pelajari adalah kemarin, yaitu ma'asyiral mu'minin azani Allahu iyyakum, ad-daruratu tubihul mahdharat. Bahasanya kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Kemudian juga sudah kita pelajari pula ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Kondisi darurat ya didudukkan berdasarkan kadarnya, tidak boleh melebihi kadar yang semestinya. Kemudian kita masuk sekarang kaidah yang selanjutnya, turunannya adalah al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Al-ittirar, kondisi darurat tidak bisa membatalkan hak orang lain. Ya, kondisi darurat tidak bisa menerjang, ya, membatalkan atau menerjang hak orang lain. Maksudnya bagaimana? Qala al-muallif hafizahullahu taala, ma'nal qaidah, makna kaidahnya adalah annat tasarrufa alladhi yustabahu bihil amr al-muharram li ajli ad-darurati idza ta'allaqa bi itlafi haqqin li adamiyin au tafwitihi fa innahu yalzam dhamana hadzal haqq wala yabtul bihadza al-ittirar. Mana kaidahnya secara umum adalah bahwasanya tasarruf, ya, bahwasanya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dibolehkan dengannya perkara yang haram, ya, kondisi-kondisi amalan-amalan yang menjadikan dibolehkannya perkara-perkara yang haram. Apa kondisinya itu? Contohnya lapar yang sangat. Li ajli darurah, itu semua dibolehkan hal-hal yang diharamkan tadi itu semua karena kondisi darurat. Idza ta'allaqa bi itlafi haqqin li adami, kalau itu terkait dengan hilangnya hak anak Adam, au tafwitihi, atau rusaknya kepemilikan anak Adam, fa innahu yalzam dhamana hadzal haq, maka dia wajib mengganti, menanggung hak yang dia hilangkan tersebut. Wala yabtulu bihadzal ittirar, dan hak orang lain itu tidak akan hilang,
tidak hilang semata dengan adanya kondisi darurat tersebut. Ya, gambarannya begini, si A karena ada kondisi darurat sehingga kondisi darurat ini apa? Menjadikan milik si B itu hilang atau rusak. Ya, maka si A ini tidak serta-merta karena kondisi daruratnya menjadikan apa? Hak B ini halal untuknya. Maksudnya itu halal tidak dengan mengganti, tidak dengan apa? Ya, ganti rugi tidak. Tetapi apa? Wajib baginya untuk menanggung ganti ruginya. Contoh, amthilatu hadhil qaidah. Contoh kaidah, penerapan kaidah ini. Lau uturra insanun ila akli ta'amin akhar, ya ta'ami akhar bisababi al-ju' dhamana qimatahu. Seandainya misalnya gini, ada orang dalam kondisi terdesak. Kondisi apa Pak? Terdesak. Sehingga dia makan makanan milik orang lain dengan sebab kondisi laparnya dia. Ada orang apa Pak? Kondisi lapar. Sehingga karena sebab laparnya itu yang sudah tidak terbendung tadi itu, dia makan makanan milik apa Pak? Orang lain. Kenapa dia makan? Makan makanannya orang itu halal apa haram tak? Halal apa haram? Haram, tapi jadi boleh untuknya. Mengapa? Kondisi apa ini? Sangatlah lapar, darurat kan begitu ya. Ya, dhamana qimatahu. Namun dia tetap wajib menanggung apa Pak? Ganti ruginya. Berapa harga makanan itu dia wajib apa Pak? Menggantinya. Kenapa? Kondisi darurat yang dia alami tidak bisa menggugurkan hak apa Pak? Orang lain. Ini makanan haknya siapa? Orang lain, karena dia yang memiliki. Kenapa dimakan? Karena kondisi apa Pak? Darurat. Ya terpaksa. Dia lapar yang sangat. Tetap dia wajib apa Pak? Mengganti. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang contoh kedua, misalnya lau asyrafat, ya, safinatan alal gharaq fa'alqa sahibus safinah mata'a ba'dir rukab fil bahr litakhfifi alwazn fa innahu yadman qimatal mata' li sahibihi. Misalnya, lau asyrafat safinah alal gharaq, seandainya ada perahu. Ada apa Pak? Perahu itu hampir tenggelam karena overload, kelebihan apa Pak? Muatan. Ya, pertama berangkat masih bisa, di tengah diterjang apa Pak? Ombak yang besar sehingga hampir tenggelam. Fa'alqa sahibus safinah mata'a ba'dir rukab. Sehingga kondisi itu, kondisi darurat itu membuat pemilik kapal, ya si nahkoda, pemilik kapal itu membuang sebagian barang-barang apa Pak? Penumpang, kopre, ya, wah kopre abot meniki apa Pak? Dibuang, ya kan? Ada lagi yang beras atau apa? Apa Pak? Dibuang, ya, untuk litakhfifil wazn, untuk apa Pak? Mengurangi apa? Berat dari kapal tersebut. Fa innahu yadman qimatal mata' li sahibihi. Maka si nahkoda atau pemilik kapal tadi menanggung apa Pak? Ganti rugi apa Pak? Barang-barang yang apa Pak? Yang dibuang tersebut kepada pemiliknya, ya kan? Itu hukum asalnya. Tetapi kalau pemiliknya mengikhlaskan, nggak apa-apa Pak, tadi kan kondisi darurat, kita juga mau apa? Tenggelam. Maka itu namanya isqatul huquq. Apa Pak? Menggugurkan hak-haknya itu mendapatkan ganti rugi, seperti itu, ya kan? Nah, ini contoh yang kedua. Kenapa? Karena itu barang milik siapa Pak? Orang lain, ya. Nah, dia buang-buang saja, ya. Tidak mungkin Pak, ini saya buang, ya kan? Nggak mungkin. Kondisi darurat apa Pak? Ya otomatis refleks, langsung ngabut langsung apa Pak? Dibuang, kan gitu. Contoh yang ketiga, aljimu, ya. Idza arda'at imra'atun tiflan bi ujratin fantahat muddatul ijarati lakin ar-radhi sara la yakbal ala thadi ghairiha.
Contoh misalnya apa Pak? Ada seorang wanita menyusui bayi. Menyusui apa Pak? Bayi bi ujrotin, dengan upah. Jadi dia itu apa Pak? Menyusui bayi tapi diopai. Ya, mendapat apa Pak? Upah. Misalnya ibunya tidak apa Pak? Mengeluarkan apa? ASI, sehingga dia susukan ke orang lain itu tidak mau, kecuali dia apa Pak? Beri upah. Boleh nggak itu Pak? Boleh. Nah, ini ada seorang wanita, dia itu menyusui bayi, ya dia menyusuinya itu dengan upah. Fantahat muddatul ijarah, lalu habis waktu apa Pak? Waktu sewanya. Misalnya ini tolong susui anak saya, misalnya ya 1 bulan misalnya, ya nunggu, atau 2 pekan atau berapa nunggu airnya apa Pak? Air ibunya apa keluar, misalnya seperti itu, disusui, lalu habis waktu sewanya, habis. Lakin ar-radhi' sara la yaqbal ala thaddi ghairiha. Ternyata setelah habis waktunya apa Pak? Bayi itu tidak mau apa Pak? Menyusu kepada apa Pak? Wanita yang lain, tidak mau. Ya, caranya wis apa Pak? Kasep, wis apa itu Pak? Kebacut, sehingga apa Pak? Enggak mau kepada apa yang lainnya. Walam yastagni 'anir radha'ah, dan tidak bisa kecuali harus disusui. Maksudnya misalnya dimasukkan dengan pengganti susu, tidak bisa. Formula apa muntah misalnya ya. Ya, sudah upaya-upaya yang lain apa Pak? Tidak bisa, misalnya seperti itu. Fa innaha tujbaru ala irdaihi muddatan ukhra lakin bi ujratil mithli. Maka apa Pak? Kondisi ini kan darurat. Kalau enggak nanti bayinya apa? Bayinya apa? Ya, bayinya bisa meninggal kan gitu. Maka kondisi ini membolehkan, memaksa wanita itu untuk apa Pak? Menyusui bayi tersebut. Enggak mau dipaksa. Enggak mau apa Pak? Dipaksa. Tetapi apa Pak? Lakin bi ujratil mithl. Kendati pun dia dipaksa untuk menyusui bayi karena kondisi darurat, kalau tidak nanti bayinya bisa apa Pak? Meninggal. Tetapi tetap upahnya dia apa Pak? Dibayarkan. Ya, upahnya tetap apa Pak? Dibayarkan. Dia dipaksa untuk menyusui bayi tersebut, ya, tambah lagi waktunya begitu ya, terus dihitung berapa, ya kan, sebagaimana yang sebelumnya itu, ya. Jadi haknya tetap diberikan. Contoh yang lain, contoh yang keempat, laun tahat muddatul ijarah wa zar'u lam yahin hasaduhu ba'du. Contoh misalnya ada orang nyewa apa Pak? Nyewa sawah. Nyewa apa Pak? Nyewa sawah. Ada seseorang nyewa apa nih? Sawah. Lalu apa? Lam yahin hasaduhu ba'du. Setelah habis apa Pak? Masa sewa. Ya, misalnya disewa berapa Pak? 2 tahun atau berapa, tergantung kesepakatan, ya. Ya, disewa berapa tahun, misalnya 4 tahun atau dan seterusnya. Tetapi begitu nanam, ya, waktunya apa Pak? Habis, parinya belum apa? Belum panen, ijo misalnya gitu ya. Masih apa Pak? Masih ijo, ya. Ya baqa ilahini hasadihi fi waqtihi al-mu'tad. Ya, maka apa? Sawah tersebut kendati pun waktunya sudah apa Pak? Habis, maka boleh bagi siapa Pak? Yang nanam padi itu untuk manyak. Manyak tahu nggak manyak Pak? Lebih dari apa Pak? Waktunya, dengan bagaimana? Dengan tetap memberikan apa Pak? Upah, yaitu sewa dari kelebihan yang dia apa Pak? Yang dia ambil. Harusnya ini tanggal 16 Agustus ini sewanya apa Pak? Habis. Tetapi apa Pak? Ternyata padinya belum apa Pak? Belum panen, kecuali kira-kira 2 pekan lagi. Maka boleh baginya apa Pak? Untuk melebihi waktunya. Lalu apa Pak? Setelah itu dibayarkan apa Pak? Ya, ganti ruginya kira-kira berapa. Kalau sewanya itu 1 tahun misalnya, berapa Pak? Sewanya berapa 1 tahun? Saya nggak tahu Pak. Berapa? Berapa Mbah? Nggak ada yang berapa? Tahan cepet ya di sini ya. Nah, tapi daerah yang lain ada sewa, misalnya sewanya berapa? Ya enggak tahu saya, setahun berapa, 5 juta gitu aja ya. Misalnya 5 juta ya, dibagi 360 atau 365 ya.
Berapa ini yang pintar matematika ini loh? Nah, sehari itu 13 ribuan, 14 ribu lah, 13 ribu sampai berapa Pak? 14 ribu, kita anggap 14 ribu, berarti kali 2 pekan, berarti 14 hari, ya kira-kira dikasih 200 ribu, 196 untuk manyaknya tadi loh Pak, ya dikasih berapa? 200 ribu, ya begitu, ya kenapa? Karena sudah habis ya waktunya, tetapi kenyataannya kondisinya padinya belum apa Pak? Wah, maka boleh baginya, seharusnya udah habis tapi dia manyakkan boleh, dia lebihkan boleh. Nah, kecuali kalau yang punya apa? Enggak apa-apa lah, itu berarti dzalika fadl, itu adalah Bapak. Ya, itu adalah karunia, itu adalah pemberian, itu adalah ihsan, perbuatan baik dari siapa? Yang punya tanah. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Maka apa? Li'annal ittiral al-mustajir bi ibqa'iz zar' ila hinil hasad fi waqtihi la yabtul haqqul malik fi istifai ujrati milkihi. Alasannya adalah karena kondisi darurat dari orang yang menyewa, yaitu apa? Harus tetap diteruskan sewanya itu, ya karena hasil panennya belum apa Pak? Belum matang, belum wayai gitu ya. Itu tidak bisa membatalkan apa Pak? Hak pemilik tanah, yaitu apa haknya? Mendapatkan ganti dari apa Pak? Waktu yang dia sewa, sehingga Bapak diberikan haknya. Nah, itu contoh yang keempat. Contoh yang kelima, lau istajaro zawraqan ala muddatin wangqadat fi asna'it tariq tamtaddul ijaratu hatta al-wusul ila sahil wa yu'ti al-mustajiru ajra mithlil muddah al-zaidah. Contoh misalnya, seandainya ada orang menyewa Bapak zawraqan, perahu, boat atau apa dan seterusnya, ya ala muddatin, ya disewa berdasarkan waktu. Ini saya sewa boatmu satu apa Pak? 1 hari. Dia perkirakan ini 1 hari PP bisa, ya kan? Atau mobil lah gampangannya gitu ya. Sewa Bapak mau mobil. Terus apa? Wang qadat fi asna'it tariq, di jalan waktunya sudah Bapak habis. Ya, waktunya sudah Bapak habis. Misalnya mobil gitu ya. Ya, sampai berapa? Pulangnya jam berapa biasanya, Pak? Ya, jam 6 pulangnya jam berapa, Pak? Jam 6 misalnya gitu ya. Ambil jam 6 sore, pulangnya jam 6 sore, atau kalau 2 hari ya jam 6 kali 2 24 jam 2 kali kan gitu misalnya. Ya misalnya sewanya hari ini jam 6 sore, berarti nanti kembalinya kalau 2 hari yaitu apa Pak? Ini tanggal berapa ini Pak? 13 berarti kembalinya tanggal 15 ya, sama jam 6 ya kan. Jam 6 ijik ning Blitar. Masih di mana Pak? Blitar ya. Ya apa ya terus apa Pak? Mobilnya ditinggal dia ngebis kan enggak? Dia apa Pak? Tetap pakai apa? Mobilnya, atau kalau dicontoh ini perahunya ya. Sampai apa Pak? Sampai wusul ila sahil, sampai di tepi tujuannya. Kalau mobil ya sampai di mana Pak? Rumahnya. Nah, lalu apa Pak? Wa yu'ti al-mustajir ajra mithlil muddati az-zaidah. Lalu si yang menyewa memberikan apa Pak? Hak, yaitu apa Pak? Sudah habis waktu, berarti diberikan haknya kepada yang punya rental tersebut. Begitu. Ya, sehingga misalnya ya cetil banget iki, wis mulai piye ujik ning Blitar jam semono kok njaluk apa? Punjulan. Nah, itu berarti siapa Pak? Yang salah siapa itu? Yang nyewa. Itu haknya siapa Pak? Yang menyewakan. Memang waktunya sudah apa Pak? Habis. Sehingga apa Pak? Ketika dia itu minta haknya, jangan kita apa Pak? Gersulo, jangan kita apa Pak? Protes, karena itu memang haknya. Bahkan kalau misalnya dia itu tidak minta, kita harusnya apa Pak? Ngasihkan. Kalau dia menolak, ya itu berarti apa Pak? Ihsan dari dia dapat apa Pak? Dia dapat apa? Pahala. Ya, kita doakan kebaikan untuknya, karena itu sebenarnya adalah apa? Haknya, ya kan, seperti itu. Karena kita hidup di zaman kadang-kadang orang itu senang sekali ngambil hak apa Pak? Orang lain, ya kan, seperti itu. Naudzubillah. Itu ya. Jadi apa Pak? Kondisi darurat tidak bisa membatalkan hak apa Pak? Orang lain.
Ya, kalau itu kaitannya dengan hak orang lain maka tidak bisa. Ya, 3 hari 3 malam tidak makan, lalu dia mampir nasi padang, dia makan nasinya sewarek-wareknya dia gitu ya. Terus bayar? Ya tetap bayar kan. Adapun nanti kok pemiliknya itu berbuat kebaikan ihsan, Anda 3 hari 3 malam nggak makan, ya sudah, nggak usah bayar saja. Maka itu pahala bagi si pemilik warung. Adapun kalau tetap dimintain bayar, tidak boleh kita ya Allah, ini baru kali ini saya ketemu orang itu orang 3 hari 3 malam kok ya makan ya sedikit saja kok ya minta dibayar. Ya Allah diviralke. Padahal itu haknya siapa haknya yang punya warung, tidak boleh ya seperti itu ya kan. Oleh karena itu doa setiap Jumat itu dibaca oleh khotib, khotib. Ini warid dari Umar bin Khattab. Doa ini dari Umar bin Khattab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ya kalau diwakaf ya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat jitinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar tetap menjadi kebenaran, tetap benar, dan berilah kami rezeki ya Allah untuk bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang batil tetap batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah agar kami bisa menjauhinya. Itu. Baik, kaidah selanjutnya, idza daqal amru ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Ya. Perkara itu, kaidah selanjutnya, perkara itu bila sempit maka menjadi luas. Bila telah luas maka kembali menjadi sempit. Apa maksud kaidah ini? Perkara itu bila sempit maka menjadi luas. Ya, dan bila telah luas maka kembali menjadi sempit. Maknanya begini, makna al-qaidah annahu idza dhaharat masyaqqatun fi amrin fayurakhasu fihi wa yuwassa'u fa idza zalatil masyaqqatu 'adal amru ila makana. Ya, bila sebuah perkara itu muncul masyaqqah, muncul hal yang memberatkan, hal yang memberatkan, maka datang keringanan, datang kemudahan. Ya, kemarin sudah kita bahas kemudahan di dalam syariat kita. Di antaranya contohnya misalnya ya, orang salah satu rukun sholat itu kalau sholat fardu adalah dikerjakan dengan berdiri, dengan berdiri, dan ini termasuk rukun, sehingga kalau orang itu tidak mengerjakan sholat fardu dengan berdiri maka sholatnya batal. Namun bila datang kesempitan, perkara yang memberatkan, yaitu dia sakit kakinya sehingga tidak bisa berdiri, maka datang rukhsah, datang keringanan, boleh dikerjakan dengan dengan duduk, kan seperti itu. Wa idza zalatil masyaqqah, namun bila perkara yang memberatkan itu telah hilang, hilang, sakitnya sudah sembuh, maka adal amru ila makana, kembali lagi perkaranya kepada sebelumnya. Jadi sudah ndak ada kebacut ya. Wis mari koreng nyun pangapunten ya. Lukanya korengnya dah sembuh misalnya gitu ya di kakinya itu. Wis kebacut lungguh terus kepena, akhirnya salatnya lungguh terus, ndak boleh. Harus kembali lagi sebagaimana asal, salatnya dikerjakan dengan berdiri. Nah itu. Jadi perkara itu kalau sempit maksudnya itu berat, maka datang yang kemudahan, menjadi luas, ya kan? Tapi kalau udah luas ya, maka kembali lagi sempit, seperti itu. Contohnya bagaimana? Lau anna syakhsan kana alaihi dainu halin fa'asara fi sadadihi wa laisa lahu kafilun bil mal fa innahu yajibu indaruhu. Contoh seperti ini, ada orang punya tanggungan hutang jatuh tempo. Orang punya tanggungan jatuh tempo, fa'asara fi sadadihi, namun dia
tidak ada uang untuk apa Pak? Membayar hutangnya, dan ini bukan rekayasa, memang benar-benar tidak ada Bapak uang. Ya, walaisa lahu kafilun, dan tidak ada yang menanggung hutangnya, tidak ada yang menalangi. Fa innahu yajibu indaruhu, maka wajib diberi apa Pak? Pending, diberi apa Pak? Tenggang. Ya, jatuh tempo bulan apa Pak? Agustus, ternyata memang benar-benar tidak ada uang untuk apa Pak? Membayar hutangnya, maka wajib bagi yang menghutangi memberikan apa Pak? Tempo, memberikan tenggang. Ya, diberi kesempatan misalnya bulan yang akan apa Pak? Datang. Ya sudah, nanti September insya Allah ya saya datang lagi. Seperti itu. Ya. Wa idza lam yastati aha jumlatan fa innahu yusa'at fi ta'diyatihi muqsitan. Kalau seandainya misalnya tidak bisa bleng langsung nyaur utangnya 5 juta, bisanya apa Pak? Bisanya apa? Dicicil. Maka Bapak dia apa Pak? Diberi kesempatan untuk apa Pak? Mencicil utang tersebut. Tidak ada itu 5 juta lah, kamu adanya berapa? Ya ini baru punya apa? 1 juta. Ya sudah, kamu boleh nyicil berapa? 1 juta, walaupun perjanjiannya Agustus ini harus apa? Lunas. Sebenarnya seperti itu ya. Li'annal amro idza daqa ittasa, karena semua urusan itu perkara itu bila sempit, ada kesempitan apa itu? Tidak bisa membayar hutang bleng ketika itu, maka menjadi luas, dilonggarkan, luas, yaitu apa? Diberi tangguhan, ya, diberi tangguh, atau ya nyicil kuatnya berapa itu diterima dulu seperti itu. Lalu apa? Li'annal amro idza daqa ittasa falau anna hadzal mu'sir qad zala i'saruhu, tapi orang yang kesusahan ini kalau problematikanya tadi tidak bisa nyaurnya itu sudah hilang, alhamdulillah dapat apa Pak? Rezeki. Misalnya apa Pak? Mobilnya apa Pak? Payu, seperti itu ya. Atau dia dapat misalnya dagangnya jadi apa Pak? Laris, padahal dia sudah nyicil berapa? 1 juta. Maka seperti itu bagaimana? Fa innahu yajibu alaihil wafa bidain halan. Maka ketika itu dia wajib melunasi hutangnya. Bukan apa Pak? Oh nyicil kan September toh, ya kan? Nunggu aja apa Pak? September. Ada orang hutang 5 juta, jatuh tempo bulan apa tadi? Agustus. Datang bulan Agustus, dia dalam kondisi tidak punya apa Pak? Uang, tidak ada yang meminjami dia juga, nggak ada yang menalangi dia, seperti itu. Maka apa? Ya udah, kamu kalau gitu nyaurnya secara apa? Secara apa? Dicicil. Berapa? 1 juta dulu. Ketika delalah dia ada muamalah dan seterusnya, di bulan tersebut dia apa Pak? Mampu, maka tidak boleh dia tunggu bulan apa Pak? Berikutnya, walaupun tadi bilangnya yang punya apa? Bulan berikutnya saya apa? Datang. Kenapa? Karena sejatinya waktunya sudah apa? Habis, yaitu bulan apa Pak? Agustus. Bukan ditambahi waktu itu lanjut berarti bulan berikut, enggak. Ketika dia sudah punya, maka apa Pak? Ketika itu dia harus apa? Lunasi apa? Hutangnya. Kenapa? Karena yang sempit tadi diluaskan. Manakala udah luas, kembali apa Pak? Sempit lagi, waktunya udah habis, dia harus apa? Nyaur. Seperti itu. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau dia ngeyel, dia tunda-tunda membayar hutangnya padahal dia apa Pak? Mampu dan waktunya sudah apa Pak? Habis, maka masuk dalam kategori sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dzulmun. Orang yang menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu untuk apa Pak? Membayarnya, dzulmun itu adalah apa Pak? Kezaliman. Dan kita tahu adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman kelak akan menjadi apa? Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di hari apa? Kiamat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin, ya jangan kita ikut-ikutan orang itu ya. Apa Pak? Orang yang punya piutang nagih kepada orang yang berhutang. Seperti apa Pak? Orang ngemis kemana Pak? Seperti orang yang ngemis kemana? Ke orang yang mampu, ya kan? Dan terkadang orang yang berhutang itu apa Pak? Bak singa. Ya, ketika dia di apa itu namanya di parodi itu ya ketika dia itu pinjem uangnya itu seperti kucing yang sangat apa Pak?
lucu, ya kan? Sehingga hati orangnya jadi luluh, diutangi, tapi ketika ditagih berubah menjadi apa, Pak? Harimau, macan, sehingga yang utangi takut untuk apa, Pak? Menagihnya, ya. Kita harus sadar bahwasanya kita itu muslim, ya. Semua itu akan dimintai apa? Pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah walikullin minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawm amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya dunia semakin lama semakin menjauhi kita, akhirat semakin lama semakin mendekati kita, ya kan? Dan setiap orang itu atau setiap dari dunia dan akhirat itu ada orang yang mencarinya. Jadilah orang yang mencari apa, Pak? Akhirat. Jangan menjadi orang yang hanya mencari apa, Pak? Dunia. Kenapa? Sekarang kita masih di dunia itu amal, tidak ada apa, Pak? Hisab. Tapi kelak di akhirat itu adanya hisab, sudah tidak ada apa, Pak? Amal. Seperti itu. Jangan sampai kita itu ya mendapatkan, ibaratnya itu kita berhasil untuk apa, Pak? Nyaur banyak dari waktunya. Banyak itu apa, Pak? Banyak. Itu kita malah bangga, seneng. Aku iki jane Agustus, ning iso lho aku tekan November lagi tak sahur. Padahal seharusnya Bapak Agustus sudah dilunasi, maka harusnya dia Bapak segera. Jangan sampai dia itu matlul ghanidul mun, orang yang menunda-nunda membayar hutang padahal mampu, termasuk apa? Kezaliman. Seperti itu. Naudzubillah. Selanjutnya ma'asyiral mukminin, contoh yang kedua, ibahatu aklil maitati lil muttar fa idza wajada ta'aman halalan ba'da dzalika fala yajuzu lahu an ya'kulal maitata marratan tsaniyatan. Ya, apa itu? Dibolehkan makan bangkai bagi orang yang apa, Pak? Kejepit, bagi orang yang kondisi apa, Pak? Darurat. Fa'idha wajada ta'aman halalan, namun bila dia telah mendapati makanan yang apa, Pak? Halal, setelah itu ndak boleh dia itu untuk nekat terus makan apa, Pak? Bangkai. Ya, dia dapati bangkai ketika dia 3 hari 3 malam tidak makan, yaitu bangkai apa, Pak? Misalnya rusa, ya. Lalu setelah itu ya dia di situ dan seterusnya, ada misalnya pohon apa, Pak? Mangga. Dia dapati pohon apa? Mangga, ya. Lalu pohon mangganya itu apa, Pak? Berbuah di hutan itu, ya kan? Tidak boleh dia pelem ya. Mangga gigi nomi kecuti mending iki. Ya, mending apa? Daging apa misalnya babi, ini enak dibakar, sedep banget ini. Ya kuwi kecut kan gitu kan. Tidak boleh dia tinggalkan ini, dia pindah kepada yang apa, Pak? Halal. Ya kan? Tidak boleh dia teruskan. Kenapa? Karena dia sudah mendapati apa, Pak? Yang halal. Jadi apa, Pak? Ketika dia sempit, tidak ada makanan, maka perkaranya jadi luas. Seharusnya tidak boleh makan daging babi, tapi ketika itu dia apa, Pak? Boleh. Ketika sudah mendapati yang halal, berarti kan luas, sudah ada yang halal, maka kembali apa, Pak? Sempit, yang haram tadi sekarang tidak boleh dia apa, Pak? Konsumsi. Kalau nekat dosa, ya kan, seperti itu. Contoh yang ketiga, idza hasala lil muslimin fil jihad fi sabilillah khaufun wa dhiqa faqad wasa'a asy-syari' alaihim bi an yu'addu as-salata ala hasabi halihim hatta walau rajilin. Fa idza dhahaba al-khaufu yajibu alaihim an yu'addu as-salata ala wajhiha al-akmal. Contoh lagi misalnya saudara-saudara kita yang jihad misalnya di mana, Pak? Palestina, ya kan, yang diserang di sana membela tanah airnya, ya. Misalnya dalam kondisi jihad fisabilillah, apa, Pak? Ada perasaan takut, ya. Menjadi apa, Pak? Perkara menjadi sempit. Maka syariat membikinnya jadi luas. Apa itu? Ketika mengerjakan sholat boleh dikerjakan pada apa, Pak? Kondisi di mana dia berada. Sampai pun dalam keadaan rojilin, berjalan. Dia mengerjakan sholat dalam keadaan apa, Pak? Berjalan itu boleh. Kalau kondisi memang menuntut seperti itu, ya, dilakukan dengan apa, Pak?
jalan, dia takbiratul ihram Allahu Akbar sambil bedil-bedilan, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh kalau memang kondisinya seperti itu. Kalau ditunggu nanti ya perangnya sampai apa Pak? 1 hari misalnya, ndak rampung-rampung, ya sudah dia jalankan sholat pada kondisinya tersebut, ya kan? Atau dia sholat dengan apa Pak? Berbaring karena tiarap, ya dilakukan dengan kondisi tersebut. Namun jika rasa takutnya sudah hilang, musuhnya sudah apa Pak? Sudah tidak ada, ya kan? Maka kembali sholat harus dikerjakan dengan apa Pak? Kaifiyah, dengan sifat yang sempurna, yaitu dengan apa Pak? Berdiri menghadap mana Pak? Kiblat, lengkap rukun dan apa Pak? Syarat serta wajibnya, ya kan, seperti itu. Selanjutnya lagi, salah satu contoh dari keadaan ini adalah yang keempat, anna syahadatan nisa ala ma la yattali alaihi rijal ghaliban wa kadza syahadataini wa syahadah as-sibyan alal hawadits allati taqa fil mawadhi allati la yahduruha ar-rijal ghaliban tuqbal. Persaksian wanita. Persaksian apa Pak? Wanita dia sendirian. Persaksian anak kecil. Persaksian apa Pak? Anak kecil, ya kan? Persaksian wanita, persaksian orang sendirian, persaksian anak kecil pada kondisi yang tidak dihadiri laki-laki gitu ya, laki-laki dewasa, itu apa Pak? Diterima. Bisa Bapak diterima. Kenapa Pak? Karena tidak ada saksi lain kecuali apa Pak? Dia, si wanita itu, ya kan? Tidak ada saksi lain kecuali apa Pak? Anak kecil tersebut. Syaratnya anak kecil tersebut harus sudah apa Pak? Tamyiz, seperti itu, ya kan? Karena pada asalnya itu saksi itu harus apa Pak? Laki-laki dewasa, ya kan, seperti itu, ya. Atau kalau wanita, ya 1 laki-laki dewasa ditambah 2 orang apa Pak? Wanita di dalam Islam seperti itu, ya kan. Namun bila ternyata tidak ada apa Pak? Laki-laki dewasa yang menghadiri, bahkan anak kecil, persaksian anak kecil, kalau itu memang masuk akal, ya, dan tidak diragukan lagi apa Pak? Kebenarannya, maka kesaksiannya tetap apa Pak? Diterima, seperti itu, ya. Tetapi kalau ada saksi lelaki dewasa, maka Bapak yang anak kecil sudah Bapak tidak digunakan lagi, ya. Kenapa? Li'annal amro idza tasa'adaqa. Karena perkara itu kalau sudah luas, maka kembali Bapak menyempit, seperti itu. Jadi di dalam Islam itu anak kecil diterima enggak saksinya? Persaksiannya tidak, ya. Sekalipun anak kecil itu adalah anak kecil yang apa Pak? Yang ya sudah tamyiz, ya, yang dia memang ya apa yang dia katakan itu adalah biasanya benar, seperti itu. Tapi kalau urusan untuk pengadilan, persaksiannya apa Pak? Tidak diterima. Kapan diterima? Pada kondisi darurat. Bila ini tidak diterima, si pelaku yang diyakini ini pelaku ini akan apa Pak? Akan ibaratnya bebas dari tuntutannya, maka bisa dipakai yang seperti itu. Nah, itu diantara kaidah Bapak, idza daqal amru, perkara itu bila menyempit maka menjadi apa? Luas. Namun bila sudah luas kembali menjadi apa Pak? Sempit. Contohnya tadi sholat, ya, tidak bisa dengan berdiri, maka dilakukan dengan apa? Duduk. Namun bila sudah sembuh lukanya sehingga dia bisa berdiri lagi sholatnya, tidak boleh dikerjakan dengan apa Pak? Duduk. Sholat fardu tersebut harus dikerjakan dengan apa? Berdiri. Kaidah yang terakhir, kaidah turunan yang terakhir, ya, apa itu? Al-hajatu tunazzalu manzilatad darurati amatan kanat au khassah. Kebutuhan bisa diposisikan pada posisi kondisi darurat jika kebutuhan tersebut bersifat umum atau bersifat apa Pak? Khusus, ya. Butuh sama darurat itu sama apa beda Pak? Butuh sama darurat itu sama apa beda? Beda. Kalau darurat itu, kondisi darurat, kalau ngeyel tidak diterjang maka dikhawatirkan, kemarin ya, dikhawatirkan akan apa Pak? Hilangnya nyawa atau hilangnya anggota Bapak
badan atau ya menjadi parah dan seterusnya. Tapi kalau namanya butuh itu kalau tidak dipenuhi sampai mati enggak ini orangnya? Tidak. Tapi kaidahnya mengatakan di sini al-hajatu, kebutuhan itu bisa diposisikan menjadi kondisi darurat bila bersifat apa, Pak? Kebutuhan itu bersifat apa? Umum atau bersifat apa? Khusus, ya kan? Untuk menyingkat waktu langsung masuk contohnya. Misalnya masyru'iyatu al-ijarah wa ja'alah wal hawalah wassalam juwizat ala khilafi al-qiyas li umumil hajah ila dzalik. Bolehnya muamalah sewa menyewa, bolehnya muamalah hawalah. Hawalah itu mindah utang. Boleh juga muamalah salam. Salam itu apa, Pak? Uangnya sudah ada, barangnya apa, Pak? Tidak ada. Padahal ma'asyiral mukminin azanillah wa iyyakum jami'an, menurut qiyas ya, kalau kita pikir gitu ya, itu semuanya muamalah yang apa, Pak? Muamalah yang tidak sesuai dengan apa? Syar'i. Kenapa? Wal ja'alah idza amat kad-darurah li annal ijarah wa salam bai'u ma'dum, karena sewa menyewa dan juga salam itu jual beli makdum, jual beli sesuatu yang tidak ada. Nyewa, ya nyewa itu apa yang pindah ke kita apa, Pak? Nyewa itu. Jangan nyewa rumah yang pindah ke kita apa, Pak? Kursinya pindah ke kita? Tidak. Gendengnya pindah ke kita? Sampai gendeng aja nggak pindah ke apa? Kita. Padahal jual beli itu kan harus apa, Pak? Ada barang ditukar dengan apa? Barang, ya kan? Seperti itu. Lalu misalnya salam itu kan barangnya sudah ada belum, Pak? Belum, ya kan? Kita ngasih dia uang, barangnya belum apa, Pak? Ada, tapi dibolehkan, ya kan? Kenapa, Pak? Karena memang ada kebutuhan. Tidak bisa kita bayangkan kalau tidak boleh sewa menyewa, itu banyak sekali nanti apa, Pak? Gelandangan. Ya, orang yang tidak punya tempat apa, Pak? Tinggal seperti itu, ya kan? Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Sama misalnya hawalah itu mindah hutang. Ya, A utang ke B. Ya kan? B utang kemana, Pak? A utang ke B, B utang kemana, Pak? C. Ya kan? Jadi A punya hutang kepada B, di sisi lain B punya utang kemana, Pak? C. Maka B ngomong pada C, saya kan punya utang kamu, tapi si A itu juga berhutang sama saya. Sekarang utang saya pindah kemana? Utang saya ke kamu, saya pindah ke A, ya kan? Utang saya Bapak ke kamu, saya pindah ke A, sehingga C langsung nagih kemana? Ke A. Itunya hawalah. Itu bai'ul ma'dum, ya, bai'ud dain bidain, jual beli hutang dengan hutang. Boleh enggak itu? Pada asalnya tidak boleh, ya kan? Seperti itu. Tapi di dalam syariat kita dibolehkan karena ada Bapak hajah, kebutuhan. Sifatnya umum apa khusus itu? Khusus, hanya dia tok. Tapi dibolehkan di dalam apa, Pak? Syariat. Seperti itu. Contoh yang lain, tajwizul wasiyah. Bolehnya wasiat. Bolehnya apa, Pak? Wasiat. Fa innal qiyas ya baha. Kalau kita menurut qiyas itu ya ndak boleh wasiat itu. Kenapa? Li annal milka yantakil bil maut ilal waris. Karena kepemilikan harta itu berpindah dari yang meninggal kepada ahli waris. Bagaimana ini orang yang meninggal kok masih memiliki hak, padahal dia Bapak sudah meninggal, ya kan? Orang kalau sudah meninggal itu kan sudah tidak bisa ada tasarruf. Tasarruf itu apa ya? Ya memindahkan sesuatu, kan namanya dia sudah apa? Meninggal. Tapi hal ini dibolehkan oleh syariat. Kenapa? Karena mungkin ada kebutuhan seperti itu. Sifatnya umum atau khusus? Ya sifatnya khusus, ya kan? Kalau saya mati, nanti tanah yang sepetak ini untuk apa? Untuk wakaf ke pondok pesantren tersebut misalnya. Orangnya mati. Orang mati itu dia bisa bermuamalah apa tidak, Pak? Tidak bisa, ya kan?
ya haknya sudah berpindah, dengan matinya dia langsung pindah ke ahli warisnya. Tapi ada sebagian yang diwasiatkan oleh dia, boleh untuk apa Pak? Ya, dilaksanakan wasiatnya tersebut, ya kan? Ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ada contoh-contoh yang lain, ya insyaallah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah, ya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.